dari mereka bertiga tuh udah menikah, bahkan udah punya anak. Lah terus aku ini kapan? Nah, kayak gitu dari titik itu, and then kayak tadi yang aku bilang aku merenung gitu, apa sih yang salah, dan aku mikir enggak ada yang salah kok dalam diri aku, udah oke, maksudnya aku pelayanan, aku ke gereja, aku apa kayak gitu. Terus lalu apa? Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Yuk. Nah Hen, teman Ngobrol Yuk kita hari ini adalah seorang siapa nih? Cek Kiki. Nah Cek Kiki ini adalah temen kerjaku dulu. Cek Kiki dulu full timer juga di IFJF Surabaya, dan dia adalah seorang leader di IFJF Surabaya. Ya dia HOD loh guys. HOD guys. Iya, keren gitu. banget. Nah, kita hari ini mau cerita-cerita Hen soal perjalanan. Bukan soal akhir nih. Bukan. Oh, bukan. Okay. Journey pencarian cinta. Bukan mencari kitab suci tapi mencari cinta. Mencari cinta oleh Ibu Kiki. Nah, jadi silakan Hen. Ya. Jadi ini kan aku udah denger dari Nana. Iya, jadi digosipin digosipin. Ini katanya Cece married waktu umur 35 gitu. So the journey gila, maksudnya aku bayangin aku udah 30-an kayak gini aja, aku juga deg-degan gitu loh. Kayak how do you feel at that time gitu? Kalau dibilang galau, pasti ada galaunya. Tapi sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Nah, puji Tuhannya gak pernah galau yang berlebihan gitu, Hen. Gitu. Tapi galau mah ada. Galau mah pasti ada gitu. Terus apa ya, kayak ngeliat teman-teman yang udah pada married semua gitu, feelingnya ya kayak kapan ya aku ya, pastilah dalam hati ada ngomong kapan ya aku ya gitu. Tapi di other side, aku tuh kayak percaya gitu bahwa Tuhan tuh pasti suatu hari sediakan yang terbaik buat aku. Tapi aku tuh bertanya, tapi why? Kenapa kok aku tuh sampai pada saat itu belum punya pasangan hidup gitu? Aku mengintrospeksi diri lah istilahnya gitu. Apa sih yang salah sama aku gitu? Misalnya kayak aku kurang dandan nih, kayak penampilanku itu nggak bagus, kayak kurang enak dilihat gitu. Ya mungkin aku akan memperbaiki diri. Oh oke, aku akan memperbaiki diri berpenampilan apa. Tapi ya, intinya adalah kalau aku berpikir untuk mengkoreksi diriku sendiri. Luar biasa. Tapi ada perasaan kayak masa itu gak sih gitu terus? Ya gak terus. Tapi ada perasaan kayak itu gak sih? Maksudnya kayak ke pressure kayak, atau mungkin mulai mempertanyakan Tuhan, kayak Tuhan kayak ini Tuhan beneran ini sama aku gak sih? Kayak sometimes kita percaya nih karena kan kita tinggal di lingkup gereja gitu loh. Tapi most of the time waktu kita gak melihat janji itu ditepati, sedangkan yang lain kayaknya dapet. Pernah mempertanyakan gak? Apalagi kayak udah pelayanan, leaders nih gitu-gitu. Kayak how is it? Kalau aku itu lebih bertanya bukan Tuhan kenapa, itu bukan kayak menyalahkan Tuhan, tapi aku tuh percaya kayak ada bagian mungkin dalam hidupku yang belum selesai untuk aku kerjakan. Jadi aku tanyanya Tuhan tuh kenapa, untuk kasih aku tuh pengertian bahwa aku ini apa sih yang kurang sama diri aku, mungkin karakter aku yang perlu dirubah, jadi aku merubah. Jadi lebih tanyanya ke Tuhan itu, kalau mempersalahkan Tuhan enggak, karena untungnya aku itu punya komunitas yang benar-benar itu tuh support. Maksudnya kalau kita galau didukung dengan komunitas yang galau, itu galaunya tambah menjadi-jadi. Galau gitu ya. Iya gitu, apalagi terus nonton, bukan menyalahkan tontonan, gue gak mau sebut apa gitu, nanti gak enak gitu. Kayak tontonan yang sekarang lagi musim, gak ada salahnya, gak dosa nonton. Tapi kalau kita kasih makan terus dengan tontonan yang sedih, oh iya galau, ya tambah menjadi-jadi galaunya. Tapi kalau kita punya komunitas yang support, maksudnya bukan support untuk nggak punya pasangan ya, bukan, tapi support untuk tetap beriman bahwa Tuhan tuh suatu hari pasti ngasih kita yang terbaik, ya kita nggak akan sampai galau-galau seperti itu sih gitu. Jadi bertanya, aku lebih daripada menyalahkan Tuhan, aku lebih bertanya ke Tuhan, apa sih dalam hidupku yang belum beres, aku mau cepet-cepet beresin. Kayak penasaran gitu ya. Gitu. Karena kan kalau level kita sama Tuhan ya, kita tuh bukan hanya level anak, bukan hanya level hamba, tapi kita tuh sejajar sama Tuhan, kita itu mempelai Kristus. Nah berarti kan kita tuh bekerja sama Tuhan. Ada hal yang harus kita kerjakan, tapi ada hal yang mutlak itu kekuasaan Tuhan.
Tuhan. Nah mungkin ada hal-hal yang belum aku selesaikan nih. Apa misal kayak karakter atau dalam keluargaku menyelesaikan apa, kita nggak pernah tahu. That's why we need wisdom dari Tuhan gitu. Tapi dalam perjalanannya gitu kan Ci, kan dulu kita juga sama-sama single ya. Iya, berempat kan. Pas mulai bekerja umur berapa ya gitu ya? Mungkin 2015 loh Ci. 2015 berarti itu udah kamu lama ya. umur udah berapa ya? Berapa? Hampir 30 iya hampir 30. Iya, tapi kayak dalam perjalanannya gitu kan kayak do you know kayak gue pengen laki yang kayak gini gitu. Kayak tahu gak sih kriteria apa yang lu mau apa gimana gitu. Kalau dulu ternyata gue tuh nggak tahu apa yang gue mau. Maksudnya gini, terpengaruh oleh lingkungan. Karena lingkungan sekarang, misal nih contoh nih, kayak sekarang nih musimnya itu K-pop gitu. Jadi pinginnya punya pacar yang kayak K-pop. Ala Korea. Ala Rambut-rambut yang kriwel-kriwel gitu. Yang kayak gitu. Mungkin pada saat itu tuh aku seperti itu gitu. And then mungkin aku mencoba membuka hati untuk orang-orang yang semacam kayak gitu-gitu gitu. Tapi ternyata kok gini ya? Kok ada yang kurang ya? Kok nggak bisa ya? Kok gini ya? Gitu. Akhirnya gue carilah opposite-nya gitu. Karena mungkin cari yang gini nih di anak Tuhan gitu, ya kan? Kita disuruh cari anak Tuhan gitu. Tapi cari kok, malah waktu itu gini, aduh anak Tuhan kok kayak gini ya, kayak gitu. Ternyata tambah kayak setengah evil ya, agak evil ya. Berarti terus kita gak boleh cari anak Tuhan kan? Tapi yang salah tuh bukan mereka, ternyata yang salah itu aku. Karena aku tuh belum tahu apa yang aku mau, seperti itu. Jadi meskipun sama si A, si B, si C sampai Z juga banyak gak akan. Bu, dia tuh tetap ternyata ada historinya. Ada historinya. Gak ada. Nah gitu. Jadi gue dulu ternyata gue sekarang baru sadar kalau dulu itu gue tuh nggak tahu apa yang gue mau, sehingga mau sama siapapun juga gue ngerasa coba kayak gak cocok gitu aja gitu. Tapi berani mencoba ya Bu. Apa yang mencoba membuka hati, berteman. Nah kan kita nggak ada salahnya kan berteman, daripada kita mengurung diri terus di kamar. Ya siapa mau dapet jodoh gimana, masa dari langit-langit terus jatuh gitu, nggak mungkin ya kan. Nah gitu. Nah kalau misalnya ini dengerin dari cerita Cici gitu, kalau misalnya sekarang nggak tahu apa yang dimau gitu, apakah itu mungkin ada pengaruh dari masa lalu, misalnya dari keluarga, kayak mungkin ya kayak takut merit lah atau apa gitu mungkin. Mungkin itu bisa jadi karena aku punya latar belakang background keluarga itu yang broken home. Mungkin itu ada pengaruhnya, bukan berarti itu pengaruh satu-satunya ya. Tapi mungkin kayak cowok gini kayak takut gini, cowok gini takut gini gitu. Mungkin bisa aja. Gitu. Terus and then how you overcome that gitu, maksudnya menyadari supaya ini gak jadi batu sandungan nih. Kayak oke, keluargaku broken home, tapi and there's nothing you can do about it kan. Tapi kan bukan berarti hidup you stucknya Cece kan harus hancur gitu loh. So then how you deal with it gitu. Bersyukurnya aku, ini bukan promo, bukan sponsor, bukan apa ya. Tapi bersyukur ketika itu aku mencari loh. Jadi aku mencari, tapi aku juga nggak tahu maksudnya aku tuh mencari yang apa ya, kayak mencari si pasangan hidup ini. Bukan atau mencari dalam arti gini, aku tuh mencari kayak sosok pembimbing. Dalam arti kan mungkin gini, kalau kita berasal dari keluarga yang normal, berasal dari keluarga yang apa, mungkin kita bisa melihat contoh itu langsung dari kedua orang tua kita gitu kan. Nah tapi ketika contoh itu gambarnya itu hancur, terus aku tuh harus melihat siapa, kan kayak nggak ada yang kasih guidance. Nah puji Tuhannya aku tertanam di satu gereja, yaitu gereja kita semua. Di mana ya? Di mana itu? Iklan di sini Surabaya. Nah di gereja ini tuh kita benar-benar diperlengkapi, bukan hanya secara rohani Bible, tapi secara praktikal juga gitu. Ada kelas-kelas yang kayak kita single itu ada kelasnya. Di sana kita juga diajari, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana cara mencari pasangan yang baik dan benar, apakah dia the one dari Tuhan ataukah apa, itu kayak benar-benar kita diperlengkapi gitu loh. Bukan dari single lah, nanti waktu pacaran, waktu mau masuk pernikahan, setelah menikah pun nggak diputus, udah nggak ada kelasnya, enggak gitu. Sampai kita punya anak pun istilahnya ya, sampai makin popo aja tuh diajarin loh, gitu kan. Bener. Wow, ini gereja loh, bukan lembaga atau tempat les yang kita nggak jadi pakai popo, mandiin bayi juga ya gitu. Kayak wow, bersyukur banget ya aku menemukan tempat seperti ini gitu, yang jadi bisa mendirect aku ke
arah yang benar dan tentunya based on Bible. Oh jadi akhirnya dari sana Cici bisa nemuin kayak pembimbing-pembimbing yang bisa jadi contoh gitu. Untuk langkah pertama kan kita berkomunitas, nah dengan komunitas yang benar kita bisa bertumbuh di sana. Terus ada pembimbing-pembimbing ketika masuk kelas di kelas pranikah kan kita ada mentor, itu sangat membantu juga sih. Pelajaran apa nih Ci kalau misalnya lu look back gitu ya, pelajaran apa nih pas single yang lu belajar the most gitu? Oke, yang paling belajar the most waktu itu di kelas Starting Light, gue inget banget ada pembicaranya di depan tuh ditanyain Q&A gitu. Bagaimana cara mengetahui bahwa he is the one or not gitu. Dan jawabannya adalah tidak ada he is the one, ya kan? Maksudnya ya selama lah, terus indikatornya tuh apa gitu ya, selama lu dengan dia hidup lu sesuai dengan Bible, semakin dekat dengan Tuhan, ya itu indikatornya. Tapi selama lu dengan dia hidup lu semakin menjauh dari Tuhan, ya itu berarti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kan, Tuhan pasti memberikan yang baik. Ya itu yang aku bener-bener inget, oh gitu. Selama ini tuh kayak berdoa, Tuhan tunjukkan yang ini, oh bukan, yang ini bukan. Kok kayak ahli nujum ya? Itu ternyata. Terus soal list yang lu kayak tadi bilang, selama ini gue tuh nggak pernah membuat list gitu, list pasangan hidup tuh nggak pernah. Ya udahlah pokoknya dia good looking, dia oke, ya udahlah gue maulah sama orang ini gitu, keren gayanya gitu kan. Ya iyalah digandeng gitu kan kemana-mana bangga. Ternyata tuh salah gitu. Jadi kita tuh harus ngerti diri kita dulu, who am I gitu. Terus kita buat list suami macam apa sih yang kita itu mau gitu. Ada must have yang bener-bener nggak bisa ditawar, dan ada awesome to have yang ya oke lah jingjai lah ya gitu. Yang must have ya tentunya kayak seiman, anak Tuhan ya kayak gitu-gitu. Itu yang gue belajar. Setelah itu gue buat list, meskipun nggak ada gitu ya secara mata, secara manusia nggak ada, tapi gue buat list, gue mau suami yang gini. Gue tuh orangnya cukup detail ya, gue takut loh sampai gue baca terus gitu. Misalnya tingginya nggak ada, gue kasih tinggi, jangan-jangan aku Jadi kayak ditawar-tawar gitu ya, tingginya harus 180 gitu. Main basket doang. Sampai kayak gitu, gue takutnya. Iya. Nah terus kayak kan Ciki ini pernah cerita gitu kan, kayak dia tuh sampai ambil waktu ya, lu ambil waktu ya untuk kayak bener-bener berdoa dan berpuasa. Iya. Apa Ci yang drive you to do that? Itu tuh gini, itu kan belum ketemu itu ya, belum ketemu sama si suami yang sekarang suami ya, belum belum ketemu. Jadi ceritanya gue itu nggak tahu di satu titik itu gue itu merenung gitu loh, kayak anak-anak temen gue itu udah ada yang jadi teman-teman gue tuh udah pada punya anak kan. Yang SMP tuh ada, yang SD kelas 5 kelas 6 tuh ada, udah punya pacar gitu. Iya, jadi teman-teman gue anaknya temennya. Jadi misalnya anak lu gitu lah, kita berteman, anak lu tuh udah gede, udah SMP, udah ada yang SD kelas 5, kelas 6 gitu. Dan beneran loh, gue itu barusan chatting sama temen gue, ternyata kemarin tuh temen gue itu sudah anniversary ke 12, mau ke 13. Kayak, jadi angkatannya Ciki ini udah 12 tahun menikah. Bener, gitu. Itu temen SMP, temen dari SMP. Nah di waktu itu, di titik itu, aku tuh bener-bener berpikir, ya ampun, temen-temenku tuh udah habis gitu loh. Nah kalau yang di sini itu aku cerita ya, Nana, Diana, Audrey, Kiki itu dulu kerja tuh bareng ya, kita berempat. Nah dari mereka bertiga tuh udah menikah, bahkan udah punya anak. Nah terus aku ini kapan? Nah kayak gitu, dari titik itu, and then kayak tadi yang aku bilang, aku merenung gitu, apa sih yang salah? Dan aku mikir nggak ada yang salah kok dalam diri aku, udah oke. Maksudnya aku pelayanan, aku ke gereja, aku apa kayak gitu. Terus lalu apa gitu. Nah di saat itu aku berdoa, kayak mungkin aku ngerasa kayak gini, nggak bisa kalau pakai kekuatan lu sendiri Ki, nggak bisa. Gue adalah tipe orang yang bukan punya sedikit teman, tapi gue punya banyak teman gitu. Terus kayak ya punya banyak teman tuh nggak jaminan gitu kan ya, nggak solve problem gitu. Terus apa gitu. Terus gue ditegur sama Tuhan, kalau nggak bisa kalau kamu tuh pakai kekuatanmu sendiri gitu. So dari situ aku ambil waktu untuk bener-bener aku berdoa dan berpuasa, bener-bener nyerah, kayak udahlah, kayak aku milih terus kok nggak ada yang bener ya kalau pilihanku gini. Ya udahlah Tuhan, aku nyerah, Tuhan pilihin, tapi Tuhan please ya Tuhan, kalau pilihin jangan yang gini lah, manusiawi gitu kan. Kayak aku tuh kayak ada ketakutan gue. Terus Tuhan tuh bilang kayak ini ya si A,
aduh kok gini, aku tuh takut gitu. Tapi enggak lah, Tuhan kan baik ya. Tuhan ngerti apa yang kita Kamu mau. bukan hanya yang butuhkan tapi inginkan juga ya. Betul, Selama inginkannya betul. enggak yang aneh-aneh Yes. gitu kan. Dari situ kayak oh ya Tuhan ingatkan, nyerah Ki, nyerah. Oke. Soalnya selama ini maksudnya Cik Kiki tuh kayak berusaha pol gitu Taci. Bukan berusaha ya, berusaha menyeleksi sendiri. Itu dengan kekuatan sendiri tuh kayak nyeleksi. Oh enggak mau sama cowok yang kayak gini. Ntar Yang ini gini boleh nih gitu. Oh yang ini boleh nih, yang ini. Gue coba gitu. Iya gitu. Tapi kalau nggak salah kan Cik Kiki kan udah jadi HOD duluan sebelum married kan, Iya. sebelum ketemu sama yang Jauh, pacar iya, sekarang. jauh, Iya, iya. so aku kan kayak udah HOD lama banget gitu ya. So ada perasaan kayak takut nggak sih, misalnya kayak kadang-kadang kan kita sebagai cewek kayak takut nih kalau terlalu mimpin ini segala macam, kita takut kalau cowok itu keder gitu. Gak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Gitu Soalnya kan anggapannya. kalau stigma di masyarakat kan kayak kalau cewek dominan atau kalau bisa leading bisa kayak gini-gini tuh kayak wis jangan nanti lu jadi apalagi kayak dia bakal jadi masih bos single gitu Ya, kan, masih atau single enggak dapetnya gitu. ntar suami-suami yang takut istri. Iya, dapatnya yang kayak cuma diem, yang cuma nurut doang. manut-manut Iya. doang gitu ya. Iya benar-benar. Beberapa orang di sekitarku tuh ternyata takut loh. Hmm. Takut kalau hal itu tuh terjadi. Tapi aku puji Tuhannya itu nggak takut. Malah aku tuh istilahnya bukan nantang ya apa, tapi aku tuh pingin membuktikan bahwa enggak, Tuhan tuh sanggup loh kasih. Nah kalau misalnya aku leader itu malah aku mikirnya itu tuh bagus, itu saringan buat cowok-cowok. Lah cowok yang datang ke aku kalau takut ya berarti mentalnya nggak bagus dong. Ya jangan deh, Berarti nggak berani nih sama gua anggapannya. Iya. Jadi kalau aku pribadi membuat itu tuh malah sebagai saringan. Kayak gitu. Karena aku percaya, aku tuh terlalu percaya kalau Tuhan itu bisa kasih kayak membalikkan telapak tangan gitu loh, memberikan kita tuh pasangan. Tapi kenapa kalau sampai sekarang aku nggak punya? Berarti kan ada something wrong. Padahal Tuhan harusnya sanggup. Tapi kenapa kok belum gitu kan? Berarti kan ada tanda tanya besar. Nah, kalau aku tuh tanda tanyanya itu yang aku kejar. Kenapa? Seperti itu. Dan berarti tanda tanyanya itu adalah kamu belum tahu yang kamu mau itu ya Cik, Betul, jawabannya ya. aku belum tahu yang aku mau, plus aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk aku mencari gitu. Aku nggak, jadi lu tau kan kayak lu ke supermarket nih, lu mau belanja tapi lu nggak tahu apa yang lu mau. Ya udahlah Jadi- gua ambil. Jadi end up tiba-tiba keluar belanjaannya berapa ratus ribu Iya. sendiri Nah, gitu. atau malah keluar nggak dapat apa-apa Iya. kan, karena bingung mau beli ini, enggak Nanti aja ya, deh. nanti aja mau beli ini. Oh di rumah masih ada, oh diskon gitu kan. Iya, gitu. iya, Tapi betul. ya udahlah, nggak. Jadi galau-galau Wow. sendiri. Yang menyebabkan kita galau itu karena kita tidak tahu apa yang kita mau. Hmm. Ketika kita tahu apa yang kita mau dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup ya pasti nggak galau lah. Wow. Manusiawi kayak kepingin, kayak lu lihat makanan Iya. aja lu pasti kan pingin, kok pingin ya. Tapi kok gitu. mahal. Nah, Ini curcol pribadi. curcol. Yang mau kalau nge-grab gajinya tapi dinaikkan dia pengen makan mahal. Terima kasih ya. Iya tapi kayak ya memang interesting ya. Maksudnya kayak ternyata tanda tanya Cik Kiki selama ini adalah you don't know what you want. Yes. As simple as that kedengarannya setelah kamu find out. padahal kadang-kadang kalau misalnya di luar sana kadang-kadang kan merasa kalau cewek terlalu tahu apa yang dimau, merasa kayak cewek ini demanding gitu-gitu, tapi ternyata itu nggak bener gitu loh, karena terbukti ternyata dengan kita tahu apa yang kita mau, it helps us a lot ya. Iya. It helps you a lot gitu ya. Iya. Kayak wow. Interesting banget. Seharusnya cowok di sekitar kita tuh banyak nih buat Henny ini ya. Iya ya, tolong Buat Henny nih. aku mendengarkan baik-baik. Mendengarkan baik-baik. Saya mendengarkan baik-baik. Iya. Kan aku dulu kerja di office nih Iya, sama iya. kayak Nana gitu kan. Jadi kan pegang data nama A dari A sampai Z tuh pegang loh aku nama Hen gitu. Si A, si B, si C, si D gitu. Pernah ditanya sama orang-orang gitu. Ki di gereja ini banyak loh dari A sampai Z. Gak ada gitu. Dalam hati tuh aku gini, aku loh pegang nama dari A sampai Z. Aku loh lihat A, enggak B, enggak C, enggak Z, enggak. Terus mau siapa? Enggak ada. Tapi suamiku itu adalah M. Di antara list itu. Di antara list itu gitu loh. Jadi kayak Lah, Oh, kenapa? Iya, berarti apa? Berarti apa Ci intinya? ya itu tadi. Tumpang tangan di list itu. Jadi gimana nih? Karena dulu tuh aku terlalu gini loh. Ih, enggak ah gitu tuh Ci. Bener gitu loh kayak
misalnya nih terpengaruh dengan teman-teman, pokoknya suami itu harus yang Korean look. Kalau nggak Korean look jangan. Jadi ada orang yang datang ke aku Gak Korean nggak look. Korean look aja, untuk aku mau ngobrol aja, aduh nggak usah lah, nggak mau. Jadi not even trying gitu. Iya gitu. By the way suamiku yang bukan yang sekarang ya, suamiku Suami juga satu. Korean look banget kan ya. Lumayan. Yo kayak suka Asian, Korean. Asian Iya look, kan? Asian look agak Korea juga Iya, sih. padahal dulu saudaranya nggak gitu. Kalau yang di bawah harusnya nggak gitu. Oh, jadi ya Gitu. anyway Outlook-nya loh ya, outlook-nya. outlook-nya maksudnya penampilannya gitu. Jadi ternyata memang gak terduga. Nah dulu apa yang membuat Ceci akhirnya kayak mau. aku waktu mendekati ini aku oke lah, let me try gitu. Iya. Apa yang membuat Ceci itu? Saat ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Nana, Diana dan Audrey dari mulai kalah gitu. Bener ini. Jadi Gimana nih, gimana? mereka itu pernah ngumpul gitu ya bertiga. Mereka tuh membahas satu buku. Inti dari buku itu, Buku yang menyebar Iya, di buku mana-mana. nah itu inti dari buku itu tuh adalah mengajarkan kalau misalnya ada cowok yang mendekati kamu, jangan langsung kamu tuh maksudnya menolak. Maksudnya jangan menganggap bahwa dia tuh mau langsung jadi pacarmu. Jangan Anggaplah kegeeran dia- juga Betul, gitu jangan loh. kegeeran. Anggaplah dia tuh sebagai teman. Ya teman aja, nambah teman gak ada masalah kan gitu. Nah dengan berteman kamu akan ngobrol tuh lebih enak, lebih nggak ada Kayak tujuan, ya, beban. kayak mengira-ngira Betul, apakah kayak gitu. dia mau Kayak terlalu take it seriously Iya, padahal masih apakah awal dia banget gitu bakal ya. jadi suami gue Nah, gitu kan. jangan Iya. berpikir kayak gitu dulu lah. Sedangkan gue yang dulu kan gue yang modelnya aja enggak, gue mau hijau. Dia datangnya warna kuning. Enggak kuning, gue mau hijau gitu. Karena loh. udah expect-nya kayak bakal jadi suami nih Betul. gitu. Mikirnya terlalu jauh nih. Terlalu Betul, jauh, kayak gitu. Padahal dia cuma mau datang jadi usher. Cuma mau nge-play pelayanan gitu ternyata. Lu tau, Udah ditolak. udah kegeeran. Kacau lu. No. Asyar masih butuh orang ya, tolong Masih, datang. Nah dari situ Nana, Diana dan Audrey itu bahas buku itu. Terus gue denger itu, tapi kayak Get. nggak get dan nggak Hmm. mempraktekkan gitu. Dan suatu hari gitu kayaknya gue perlu mempraktekkan deh buku-buku itu gitu yang mereka obrolkan, dan melihat juga dari kehidupan mereka. Mereka adalah contoh yang hidup gitu Contohnya kan. soalnya dari biasa. single bareng. Single terus bareng sampai sampai mereka seasonnya udah- berubah. Nah, berubah. dan juga Nana dapatnya adalah orang yang kita kenal. Betul, Diana betul. dapatnya orang yang kita kenal. Kalau Audrey nggak kenal gitu kan. Jadi maksudnya dari tiga itu lebih besarnya itu kan yang orang-orang Orang di kita dalam kenal. gereja Nah, ini juga. Berarti kemungkinan jodohku mungkin adalah orang-orang yang di sekitarku. Gitu. Padahal tapi sudah aku list loh. Kok nggak ada waktu itu ya? Kok ini nggak mau enggak gitu. Nah dari itu membuka hati. Jadi kalau ada orang yang datang mau kenalan atau apa, udahlah nggak aku anggap kalau itu tuh bakal jadi suamiku. Ya kita ngobrol aja, kita berteman, menambah koneksi. Dari membuka hati itu kok. Terus kan tadi punya panduan tuh. Jadi kita tuh harus punya panduan. Jadi terus kayak ngobrol gitu. Loh, kok masuk list ya? Kok masuk list ya? Yang awesome to have ya memang nggak exactly 100% yang gimana gitu. Tapi kan yang penting kan Ada semua. yang pokok apa? Must have. Must have. Yang must have itu harus ada kecentang semua, paling enggak gitu. ya. Kalau kita nggak punya guidance, kita nggak Susah. punya list ya nggak bisa. Betul. Ya seperti yang aku dulu jalanin. Gitu. Jadi apa nih Wow. awesome to have-nya yang tiba-tiba kok Iya gua loh. mau ya toh? Iya ada awesome to have-nya loh. Mm-mm. Tuhan tuh baik loh. Jadi aku tuh pasang list awesome to have tuh gini. Dia harus bisa main alat musik. Tujuannya holil loh. Tujuannya gini. Jadi kalau misalnya berdoa atau saat teduh itu nggak sepo. nggak sepo. Nah tuh Nana tahun tuh sepo. Nggak sepo gitu, seenggaknya bisa lah main alat musik gitu. Entah apa kayak gitu. Nah ternyata suamiku itu, ya ampun dia dari umur 4 tahun loh udah les alat musik. Wah. Awesome to have tuh. Padahal cuma Itu kayak ya Itu Tuhan tuh padahal bener- kalau boleh ya. kalau boleh kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa. Iya, Tapi betul. Tuhan tetap kasih. Iya, gitu. pada waktu kita deket itu aku belum tahu tuh awesome to have-nya yang itu. Jadi aku juga berpikir kayak oh ya udahlah, yang penting must have-nya udah nih awesome to have, nggak masalah lah. Nggak bisa main alat musik juga pasang kaset, MP3 kaset. Kelihatan umurnya. Oh my God. Umurku berapa loh? Maaf, nggak pasang apa sih MP3? Spotify. Gue nggak punya loh itu, nggak. Aduh ya. Ya. Ya kan? Umur Gitu. memang Ya, agak. YouTube. Ya itu bisa kan pasang-pasang gitu, ya udahlah nggak apa. Tapi dari ngobrol-ngobrol aku sampai hah serius? Oh
oke, yaudah. Kayak senengnya kayak lu Tuhan ternyata hal-hal kecil juga sama Tuhan diperhatikan Iya, segitunya ya. gitu. Ya Tuhan tuh Gila. baik lah. Iya, amazing banget sih. Mm-mm. Jadi Cek Kiki udah married berapa lama, Ci? Udah Baru setahun belum ya? Desember Baru kemarin hitungan ya. bulan, iya. Baru hitungan baru bulan hitungan dan bulan. We can really tell 6 bulan 6 ya. bulanan, 5, we can 6 really bulan. tell kayak God is faithful Paul ya, Ci Iya, ya. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh gitu. baik, Paul. Tuhan baik. Iya. Nah, Bukan- Ci, iya boleh. Silakan. Cici kalau mau memberikan Ci ya bukan apa encouragement buat Oke. teman-teman yang lagi in the waiting season. Tuh apa sih yang harus mereka pegang? Tahu. Supaya mereka Supaya bisa mereka bertahan bisa teguh. Bertahan teguh dan gak terlalu despo yang atau sampai mungkin enggak jual murah kayak ya, atau mungkin Jangan kayak lower juga. standard, lower Lower standard. standard, Jual lower murah standard. tuh emang pasar. baju ya, iya Ya, Nah, lower maksudnya lower their kayak oke deh standard gak apa-apa gitu. deh. Ya udah yang Mungkin penting dulu gua awalnya married mau gitu. seiman, tapi begitu udah 5 tahun menunggu nggak ini, ya udah Yaudah deh, Tuhan nggak apa-apa agak deh. mirip-mirip tetangga sedikit boleh lah Iya, gitu. yang penting oke lah Kalau dia mau 10 tahun gua menunggu mau nggak ada, gitu ya. mungkin beda agama banget gitu malah. Nah, gimana dong? Iya, Coba. gimana Ci? Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kayaknya klise ya, tapi untuk praktikalnya di lingkungan yang benar-benar mendukung kita deh, gitu. Jangan pernah meninggalkan Komsel, I care ya kan. Jangan pernah meninggalkan Komsel, I care. Jangan pernah meninggalkan gereja. Terus kalau aku, teman itu sangat berpengaruh dalam hidup. Jadi kalau dulu waktu SD kita diajarin berteman itu harus dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih teman. Lah kalau gue sekarang salahin yang dimarahin guru dong. Bener, kalau berteman itu harus dengan siapa saja. Tapi kalau bersahabat itu harus memilih. Jadi siapa yang menjadi teman dekat kita itu sangat berpengaruh untuk kita. Praktikalnya itu ya kan, jangan jauh dari Tuhan ya, kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan tuh nggak akan pernah lupa, bukan berarti kita setia melayani terus imbalannya itu Yes. tidak, bukan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu setia kok. Tuhan itu pasti sanggup memenuhi kebutuhan kita, seperti itu. Ya praktikalnya jangan menjauh dari teman-teman kita yang seiman. That's right. Karena dari situ ada value, Iya. belajar value, belajar Terus kalau waktu kita galau life ada sharing. temennya ingetin, Iya. betul, megangin nih. value gitu. yang benar ya dengan teman-teman yang benar. Jangan galau nih, ya udah ikut gua yuk malam ini. Nah, Asik, Ya, langsung jadi tambah salah gitu ya. Atau kayak aduh galau nih terus tambah dipasang lagu galau. Iya. lah. makan bakso nah, Makan jam bakso, 10 kan baru buka, yang di sana Iya, tuh loh. iya, Iya, gitu. iya. Di depan gereja kan gitu. Aduh, Seru Cek banget Kiki. sih. Aku kayak gini aku juga belajar banyak gitu. So thank you loh Ci. Thank you Cek Kiki for coming. Sama-sama. For coming, Thank you. sharing gitu dan kayak banyak Dan banget ketawa-ketawa iya, gua. ketawa banget kita. Tapi I believe dari cerita Cek Kiki, kita bisa belajar banyak ya buat teman-teman yang single yang lagi in the waiting season. Pasti boleh banget dengerin cerita Cek Kiki. Dan kalau ketemu di gereja langsung aja di interview orangnya. Ya boleh langsung tanya tipsnya gitu ya. Gimana untuk memiliki pasangan hidup segera gitu. 1 jam 1 juta lah ya. Oke Ci, thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you teman-teman semua.